Halo, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai loop dan function dari PHP. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Priscilla Febiola dengan NIM S1S124036. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait loop dan function dari PHP. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mulai dari home sampai ke switch. Jadi pada video kali ini saya akan lanjutkan ke loop dan function. Oke, seperti biasa kita tuh memerlukan aplikasi exam dan juga eh, kode runner, aplikasi buat eksekusi kodenya. Di sini saya menggunakan VS Code. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu eh, PHP loop. Nah, jadi dalam eh, pemrograman itu seringkali itu kita perlu menjalankan sebuah blok itu secara berulang. Nah, alih-alih menggunakan kode yang sama berulang kali itu kita bisa menggunakan loop dalam PHP itu untuk mengulangi eksekusi kode secara otomatis. Apa itu loop? Jadi loop itu adalah struktur pengulangan yang mengeksekusi blok berulang kali selama kondisinya itu masih terpenuhi atau bernilai true. Loop itu digunakan untuk menghemat kode, memproses sekumpulan data, dan juga melakukan iterasi terhadap array, dan juga menjalankan perhitungan yang repetitif. Nah, di PHP loop itu ada beberapa jenis loop. Yang pertama, PHP menyediakan while, kedua while, ketiga for, keempat for each. Nah, setiap loop ini memiliki kegunaan dan karakteristik yang berbeda. Yang pertama itu kita akan bahas itu while dulu. Jadi while itu menjalankan kode itu selama kondisinya itu bernilai benar atau true. Jadi kondisi itu dicek sebelum kode blok dijalankan. Selanjutnya ada do while. Em, do while itu mirip seperti while tetapi ada perbedaan penting di sini. Nah, untuk do while itu kondisi itu dijalankan minimal satu kali sebelum kode diuji. Yang ketiga itu ada for loop. Jadi for itu digunakan ketika jumlah perulangan ini itu diketahui. Misalnya kita ingin mengulangi berapa kali, 5 kali, kita bisa menggunakan for. Dan yang terakhir itu ada for each. Jadi for each loop itu digunakan khususnya untuk array. Jadi loop ini akan mengeksekusi kode untuk setiap elemen array. Jadi di sini kita masuk ke PHP while loop. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, while itu adalah salah satu jenis loop atau perulangan di PHP yang menjalankan blok kode selama kondisinya itu bernilai true. Ciri khas dari while loop itu yang pertama itu tidak tahu berapa kali loop akan berjalan. Yang kedua itu loop itu terus berulang selama kondisi bernilai true, dan yang ketiga itu kondisi dicek sebelum blok kode dijalankan. Jadi tidak seperti dual. Kalau loop itu kalau while itu eh, kodenya diperiksa dulu. Di sini ada contoh kode dari while. Mari kita coba.
Hmm. Oke, seperti ini kodenya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kita ini punya variabel i. Nah, variabel itu dimulai dari angka satu. Nah, jadi di sini ada perulangan while. Jadi em, se- di sini ada pernyataan atau kondisi kalau misalnya variabel i itu kurang dari 6 maka em, perulangan itu tetap dijalankan terus dan akan bertambah. Misalnya dari satu ke dua, ke tiga, begitu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya kalau ini terjadi perulangan dari angka 1 sampai 5 yang memenuhi kondisi tadi bahwa akan terjadi terus perulangan asalkan nilai variabel itu kurang dari 6. Lanjut. Nah, di sini ada catatan bahwa kita harus mengingat untuk melakukan increment pada variabel i karena jika kita tidak melakukan increment itu eh, yang ini, yang ini jika kita tidak menambahkan statement ini, maka loopnya itu akan berjalan terus menerus sampai selamanya karena kita tidak memberikan batasan. Eh, karena karena kita karena kondisinya itu tidak akan pernah sesuai. Nah, ini perulangan waktu tidak akan dijalankan sejumlah kali tertentu, tetapi pemeriksa setelah sudah iterasi apakah kondisinya masih benar. Nah, kondisi itu harus berupa perhitungan, bisa berupa status operasi atau kondisi apapun yang mengevaluasi benar atau tidaknya. Lanjut, kita masuk ke uh, PHP break statement. Jadi,
Break itu digunakan untuk menghentikan loop secara paksa, meskipun kondisi looping itu masih bernilai true. Di sini ada kodenya, jadi eh, loop itu akan berhenti saat variabel itu bernilai 3. Di sini ada break. Coba kita lakukan kodenya. Have a couple of games. Oh, terus I nah, dengan 3 lakukan break. Oh, if. Oke, jadi di sini seperti kode yang tadi ada variabel i mulai dari 1 dan akan terus melakukan perulangan while sampai jika nilai variabel itu kurang dari 6. Tapi di sini ada satu kondisi jika variabel itu nilainya sama dengan 3 maka akan diberhentikan atau dilakukan break. Mari kita lihat hasilnya. Why? Oh, saya lupa namakan Eko Eko. Eko. Mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat kalau perulangannya itu hanya melakukan 2 kali perulangan, 2 atau 1 ya. Di sini ada angka 1 dan 2, jadi benar kalau angkanya nilai variabel itu bernilai sama dengan 3 maka akan dilakukan break. Lanjut, nah, di sini ada continuous statement. Jadi dengan continuous statement kita bisa menghentikan iterasi yang terjadi saat ini dan melanjut ke iterasi yang selanjutnya. Jadi di sini kita berhenti dan lanjut ke iterasi selanjutnya yang itu iterasi ketiga. Di sini mari kita lihat hasilnya. Kenapa nggak mulai dari 1? Oh, dia mulainya dari 0. Nah, di sini. Di sini kita bisa lihat kalau tidak ada ditampilkan angka 3 iterasi karena tadi
Eh, di sini iterasi karena iterasi jika nilai variabel i sama dengan 3 akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Jadi iterasi jadi nilai 3 itu tidak dicetak. Lanjut. Di sini ada alternatif sintaks. Jadi PHP itu menyediakan sintaks alternatif untuk loop berguna untuk menulis di dalam file HTML. Di sini ada while loop syntax can also be writing with the end while statement like this. Jadi iterasi while loop bisa ditulis juga dengan statement and while. Jika 10 step. Jika jika kita ingin melakukan looping while yang bernilai 100, kita bisa menambahkan kayak sekitaran 10 setiap perulangan daripada menambahkan 1 iterasi. Mari kita coba yang count to 100 by 10. Nah,
Misalnya apa ya? Oh, nah, oke. Kayaknya di sini kita punya kode. Kita akan melakukan perulangan sampai nilainya itu kurang dari 100. Setiap perulangan ditambah 10 bukan satu. Mari kita lihat hasilnya. Ini. Di sini jadi perulangannya itu bukan satu tapi 10. Jadi setiap perulangan tambah 10, 10, 10, 10. Sini 10, 20, 30 dan selanjutnya sampai 100. Oke. Next kita pergi ke do while loop. Oke, kita lanjut ke PHP dual. Jadi dual itu adalah loop yang selalu menjalankan blok kode minimal satu kali. Tidak seperti while yang dicek dulu kondisinya baru dijalankan. Kalau dual, jalankan dulu baru cek. Nah, nah, karakteristik dual itu kondisinya kodenya dieksekusi dulu baru dicek. Karena kondisi diperiksa setelah menjalankan blok kode, maka loop akan berjalan setidaknya satu kali, meskipun kondisi awalnya itu false. Nah, dual ini cocok digunakan untuk meminta input user minimal satu kali, menjalankan proses sebelum validasi dan loop yang membutuhkan eksekusi pertama tanpa syarat. Ini ada contoh dari dual. Jadi kita print variabel i. Selama print variabel itu bernilai kurang dari 6. Mari kita coba. Lihat.
Ini hasilnya seperti tadi apa while. Jadi dia melakukan perulangan selama kondisinya itu bernilai benar. Jadi dalam di sini ada catatan. Jadi dalam the while looping itu dites setelah eksekusi, yang artinya dual looping dual itu akan dieksekusi setidaknya sekali, walaupun kondisinya salah seperti yang saya ucapkan tadi, saya jelaskan tadi. Nah, di sini ayo kita lihat apa yang terjadi jika kita set variabel itu dari angka 8 bukan angka 1. Jadi di sini kita set variabel i itu sama dengan 8 dan print apa variabel i selama masih kurang dari 6, bagaimana hasilnya nanti. Nah, jadi bisa kita lihat kan di sini kita lihat kalau angka angkanya apa nilai awal dari variabel itu 8. Nah, sedangkan di sini kondisinya itu nilai i harus kurang dari 6. Nah, di sini berarti salah. Nilainya itu bernilai salah, tapi tetap dieksekusi karena di dua itu harus dieksekusi satu kali, minimal satu kali. Nah, di sini kode akan eksekusi setidaknya satu kali walaupun kondisinya tidak benar. Nah, di dual juga ada statement break dan continue. Jadi, seperti yang saya jelaskan, break itu buat memberhentikan secara paksa kodenya di nilai yang kita inginkan atau iterasi yang kita inginkan, sedangkan continue itu melangkahi nilai yang kita inginkan. Lanjut kita ke for loop. Oke, lanjut kita masuk ke PHP for loop. Jadi, for itu adalah jenis perulangan dalam PHP yang digunakan ketika kita sudah tahu atau kita bisa memprediksi berapa angka atau berapa kali loop akan dijalankan. Nah, PHP for loop ini cocok digunakan untuk mengulang dengan jumlah tertentu perhitungan matematis, mencetak perulangan, dan mengulangi dengan pengulangan dengan kenaikan nilai tertentu. Nah, ini ada sintaks untuk for loop. Jadi di sini eh, ada perulangan for, statement perulangan for. Di sini ada expression one, expression two, dan expression three. Jadi bagaimana ketika ekspresi ini bekerja? Nah, jadi ekspresi satu tuh dievaluasi sekali. Nah, jadi ekspresi satu tuh dieksekusi hanya sekali sebelum loop dimulai. Biasanya itu ekspresi satu digunakan untuk menginisialisasi variabel counter. Selanjutnya ada ekspresi dua. Jadi ekspresi dua itu mengecek kondisi sebelum tiap iterasi. Jadi ekspresi dua itu dievaluasi sebelum setiap iterasi. Loop akan berjalan hanya jika kondisinya bernilai true dan jika false maka loop itu akan berhenti. Nah, yang terakhir ada ekspresi 3 atau expression tree. Jadi, expression tree itu dievaluasi setelah tiap iterasi. Kalau sebelumnya ekspresi itu di sebelum
sebelum kata expression tree itu setelah. Nah, expression tree itu dieksekusi setelah blok kode selesai pada satu iterasi. Umumnya digunakan untuk mengubah counter, misalnya menambah atau mengurangi, increment atau decrement. Di sini ada contohnya, kita print angka dari 1 sampai 10. Mari kita coba. Oke, for variable x sama dengan 0, variable x kurang dari sama dengan 10, terusnya 10 dan variabel x terus ditambahkan. Terus nih, oh, nah, jadi di sini ada perulangan for. Ini ekspresi 1, 2, dan 3. Jadi ini ekspresi satunya. Jadi nilai variabel x itu mulai dari 0. Nah, di sini ada kondisi. Jika x itu kurang atau sama dengan 10, maka nilainya akan terus bertambah. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada perulangan dari angka 1 sampai 10 sesuai dengan kondisi yang telah dibuat. Nah, di sini ada penjelasan. Jadi, ekspresi satu itu adalah variabel x sama dengan 0 ataupun nilai 0. Nah, counter itu dimulai dari 0 dan akan dieksekusi sekali sebelum loop itu berjalan. Eksekusi kedua itu ada variabel x kurang dari sama dengan 0. Jadi ini nanti akan mengecek apakah variabel x itu masih kurang atau sama dengan 10. Dan loop akan terus berjalan jika kondisinya itu masih bernilai true. Nah, nilai yang menghasilkan true itu mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 10. Loop akan berhenti ketika nilai variabel x itu bernilai 11 karena tidak memenuhi tadi kondisi yang kita buat. Lalu yang ketiga itu ekspresi ketiga itu menyatakan bahwa variabel x itu akan
terus bertambah sebanyak satu setelah tiap iterasi. Lanjut kita ke PHP break statement. Jadi fungsi break itu adalah untuk memberhentikan secara paksa loop yang sedang dilakukan walaupun kondisinya itu masih bernilai true. Nah, kita coba kodenya. For exact number. Hmm. Jika variabel X sama dengan bernilai 3, maka akan dilakukan break atau pemberhentian paksa. Coba kita lihat kodenya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kalau yang tadi loopnya itu dilakukan 10 kali dari angka 0 sampai 11 kali dari angka 0 sampai 10. Dan di sini karena kita telah menambahkan break di eh, X bernilai 3, maka loopnya itu berhenti di X bernilai 2. Lanjut, continue statement. Jadi kalau break tadi memberhentikan paksa, kalau continue itu skip iterasi. Jadi nanti iterasi yang di skip itu jika X bernilai 3 atau number 3. Nah, di sini 0, 1, 2 di sini nomor 3 itu di skip. Karena kita beri statement continue. Sini juga kita bisa melakukan perulangan 10 kali, bukan 1 kali. Lanjut, masuk ke for each loop. Nah, di sini kita masuk ke PHP for each loop. Jadi, for each itu adalah salah satu loop di PHP yang digunakan khusus untuk melakukan iterasi atau perulangan pada array atau objek. Nah, loop ini sangat praktis karena secara otomatis itu akan mengambil setiap elemen atau properti tanpa perlu mengakses indeks satu per satu. Kita masuk ke the PHP for each loops on arrays. Ini ada kodenya, ada kode loopingnya. Mari kita coba. Hmm, color, color array. Nah, red, red, green, blue, yellow. Green, blue, yellow. For each color as
Variable X. Ya kan, variabel X for its color. Oh, gimana ya? Bagusnya. For its color. Hmm. Apa dong? Ah, aduh, oke. Ya, jadi di sini kita punya variable colors. Itu adalah indeks array yang artinya itu di dalam artinya item di dalam itu memiliki indeks numerik. Di sini kita punya indeks one itu red, green, blue, dan yellow. Indeks 0, 1, 2, dan 3. Nah, pada setiap iterasi, elemen itu akan elemen sekarang itu yang ini akan dimasukkan ke variabel X. Itu statementnya ada di sini. Proses akan berhenti ketika elemen terakhir sudah diproses. Mari kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke dari sini. Setiap iterasi looping, setiap eh, nilainya itu nilai array sekarang saat ini itu akan dimasukkan ke dalam variabel X, kemudian iterasi akan berlanjut sampai mendapat sampai di array terakhir. Sini ada key and value. Nah, Sundas merupakan instrumen terintegrasi di mana setiap item pertama memiliki key, kunci 0, dan item kedua memiliki kunci 1, begitu terus selanjutnya. Array asosiatif berbeda. Array asosiatif itu menggunakan kunci yang bernama yang Anda tetapkan padanya, dan saat melakukan perolangan melalui array asosiatif, Anda mungkin ingin mempertahankan kunci beserta nilainya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menentukan kunci dan nilai dalam definisi seperti for each. Nah, di sini. Ini ada contoh
kodenya. Di sini kita punya variabel member. Sini setiap item memiliki pasangan. Ini adalah key dan ini adalah value. Jadi Peter itu adalah key dan 35 itu adalah value. Begitu juga dengan Ben dan angka 37 Joe dan angka 43. Nah, pada perulangan for each itu eh, variabel X itu mewakili key atau nama, sedangkan nama untuk bagian ini untuk isi arraynya, sedangkan variabel Y itu em, mewakili variabel value, mewakili value. Mari kita coba. Ben 37 yang 45. This one you. Oke, mari kita lihat hasilnya. Dari sini kita lihat kalau hasilnya itu ada key dan value-nya masing-masing. Oke, kita lanjut ke perulangan for each pada objek. Jadi perulangan for each itu dapat digunakan untuk perulangan melalui properti atau suatu objek seperti ini. Di sini itu kelas car itu memiliki dua properti yaitu color and model. Nah, ketika objek di loop itu maka variabel X dan Y itu ini variabel X dan Y itu yang terdiri dari color dan model yang terdiri dari color dan model untuk variabel X dan variabel Y itu terdiri dari red and volvo. Nah, outputnya nanti itu menghasilkan red dan volvo. Lanjut pernyataan break. Nah, pernyataan break seperti yang sebelum-sebelumnya itu untuk memberhentikan dan continue itu untuk mengskip. Di sini kita ada perulangan for each PHP by var. Jadi saat melakukan perulangan melakukan item array itu perulangan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan mempengaruhi array aslinya.
kita coba. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selain itu juga ada alternatif sintaks. Jadi for each itu juga bisa ditulis dengan else in statement and for each. Oke, kita lanjut ke break dan break. Oke, di sini kita lanjut ke PHP break statement. Jadi di PHP itu seperti di penjelasan saya sebelumnya terdapat statement break. Break adalah perintah yang digunakan untuk menghentikan atau keluar dari suatu loop sebelum loop tersebut mencapai kondisi selesai. Kalau jadi misalnya ada perulangan, terus kondisinya itu masih bernilai benar, tapi kita bisa membuat statement break untuk memberhentikan. Nah, break itu bisa digunakan untuk berbagai jenis loop, yaitu loop buat for, while, do while, for each, dan switch. Dari sini saya akan bahas untuk loop for, while, do while, dan for each. Pertama, eh, loop untuk for, break untuk for. Ini contoh kode dari break untuk for. Coba. For. Eko dengan baris BR. Nah, di sini kita punya perulangan break untuk ekspresi satunya X itu dimulai dari nilai nol. Salah, ada yang kurang. Terus ekspresi duanya itu X kurang dari 10 dan nanti nilai X itu terus bertambah. Nah, di sini ada suatu kondisi jika X sama atau bernilai 4, maka dilakukan break. Jadi nanti hasilnya itu akan berhenti di 3.
Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau perulangannya itu kan tadi mulai dari nol ya. Nah, di sini mulai dari nol, satu, 2, dan 4. Nah, di sini berhenti di 1, 2, dan 3. Di sini berhenti di 3 karena kita melakukan break jika nilainya bernilai 4. Oke, lanjut kita ke break in while loop. Jadi break itu bisa digunakan untuk perulangan while. The break statement can be used to jump out of a while loop. Melempati, melewati, melangkahi. Variabel X sama dengan 10. Variabel X sama dengan 0. Terus, oh kita hapus. Ambil X sama dengan 0. While, while, while X kurang dari 10. If variabel X sama dengan 4. Echo, 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 echo. Echo, the number is variable X break. Break. There. Ini ada break. Oh, sebentar. Echo. If. Eh. Oh, sini. Copy. Number X. Break. Break. Kurang dari. Kurang dari. Dan di sini kita lihat kalau variabel X itu dimulai dari angka 0, terus dilakukan perulangan while jika di sini ada ketentuannya jika X kurang dari 0. Nah, di sini ada lagi kita tambahkan statement break. Jika nilai variabel X itu sama dengan 4, maka dilakukan pemberhentian atau break. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Terusnya hasilnya sama kayak tadi. Nah, sama. Lanjut ke break in dual. Mulai dari angka 1. Mulai. Nah, coba coba. Mulai dari angka 1 variabel i. Oh, ingat deh. Ini variabel i. Variabel itu dimulai dari angka 1. Do, if variabel i bernilai 3, maka dilakukan break. Echo, echo.
variabel i. Salah. Terus variabel i terus bertambah. While oh, while variabel i kurang dari 6. Hmm, kurang dari 6. Nah, di sini kita bisa lihat variabelnya ganti variabel i mulai dari angka 1 dilakukan break pada jika variabel i sama dengan 3 dan akan melakukan dan kondisi perulangannya itu perulangan akan dilakukan selama variabel itu bernilai kurang dari 5. Coba. Oh, why? Oh, oh iya, iya, oke. Jadi di sini jadi di sini perulangannya itu dilakukan sebanyak dua kali, 1 kali. Jadi di sini ada angka 1 dan 2 karena tadi kita berikan break itu nilainya jika eh, variabel i sama dengan 3 maka ketika nilai variabelnya itu 3 akan dilakukan break. Jadi angka yang diambil itu cuma 1 dan 2. Lanjut kita ke for each loop. Break in for each loop. Yang di sini ada kita punya variabel color red, green, blue, and yellow. Terus nanti akan dilakukan nanti variabel blue itu nanti ketika nilai variabelnya itu nilainya itu blue maka akan dilakukan break. Coba kita coba. Color, color, colors, array, ada red, salah, ada red, green, blue, dan yellow, yellow, yellow. For each variable colors itu sebagai variabel x. Jika variabel x bernilai blue, maka dilakukan break. Nah, tampilkan nilai variabel x.
Kita lihat. Jadi nanti hasilnya tuh cuman red green karena di blue akan berhenti. Oh, wah, apa yang salah? Oh, variable X. Salah. Bang, what? Why? Ya, harusnya cuman red green. Apa yang terlewatkan? Color array red, green, blue, yellow. For each color as variable X. If variable X sama dengan blue, maka lakukan break echo X sama dengan sudah sama. Apa yang salah? Apa dia tidak melakukan break? Kurang. Oh, apa yang kurang? Kita for each. Ah, apa yang kurang ini? Colors, as, blue. Oh, astaga. Ternyata tidak, ini tidak boleh dispasi. Harus plug ketiplek dengan yang di atas. Oke, jadi seperti itu. Lanjut kita ke continue. Nah, di sini ada PHP continue statement. So, jadi PHP itu memiliki statement continue yang setelah saya jelaskan berulang-ulang kali di materi sebelumnya. Jadi, continue itu adalah perintah dalam PHP yang digunakan untuk menghentikan iterasi atau perulangan saat ini, lalu langsung melanjutkan ke iterasi selanjutnya tanpa menjalankan kode yang tersisa pada iterasi tersebut. Oke, ini ada continue in for loops, continue in while loops, continue in do while loops, dan continue in for each. Kita coba continue for loops. Sini kita punya pengurangan for jika variabel x variabel x bernilai 0 dimulai dari 0, terus variabel x itu kurang dari 10 dan variabel X itu akan harus ditambah nilainya. Ini variabel X sama dengan bernilai 4, maka kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Sini kita akan tampilkan teks the number is variable X. Break. Break. Oke, kita lihat hasilnya. Ada yang salah.
For variabel x sama dengan kurang. Continue. Oh, salah. Oke, kita lihat hasilnya. Tadi kita mulai dari mana? Dimulai dari variabel nol. Oh, oke. Jadi nanti yang tidak ada itu angka 4. Ya, betul. Jadi yang sini kan kita mulai tadi dari eh, nilai dari angka 0. Nah, sini is is. eh, Nah, sini tadi kan kita mulai dari angka 0. Di perulangannya kita buat dari angka 0. Jadi sini the number is 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini kita lihat kalau nomor 4 itu dirangkai karena kita buat tadi statement continue. Jika variabel x bernilai 4 maka kita langkahi. Oke, selanjutnya. Di sini ada continue in while loop. Nah, itu sama saja ya kayak tadi di for. Jadi nanti nilainya itu di sini kita lihat mulai dari angka 0 ya, kayak tadi kurang dari 10 ya. Seperti perangan for tadi langkai eh, variabel langkai nomor 4 ya. Nanti hasilnya mirip dengan perulangan for. Di sini ada do while dan for each. Saya coba do while. Dimulai dari variabel 1, variabel 0. Oh, salah. Variabel i dimulai dari 0, angka 0, do, do, variabel i sama terus. Kan, jika variabel i sama dengan 3, maka kita continue. Jadi nanti hasilnya ini yang dilangkai itu adalah nomor 3, yaitu variabel i. Ah, while variabel i kurang dari 6. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi yang dilangkai itu mana? Di sini 1, 2, 4, 5, 6. Jadi yang dilangkai itu iterasi 3. Dan di sini juga ada kita bisa gunakan statement continue di perulangan for each. Nah, di sini kita punya variabel color, ada nil, ada red, green, blue, and yellow. Nah, nanti di sini kan ada kondisi jika variabel x sama dengan blue, bernilai blue, maka kita continue. Jadi nanti hasilnya itu cuman red, green, and yellow. Oke, lanjut kita ke function.
Nah, jadi PHP itu punya fungsi bawaan dan PHP memiliki lebih dari 1.000 fungsi bawaan yang dipanggil secara langsung di dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Nah, selain fungsi bawaan, PHP juga punya yang disebut dengan fungsi yang ditentukan atau dibuat oleh pengguna. Jadi kita bisa membuat fungsi kita sendiri. Nah, fungsi itu adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Suatu fungsi itu tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Suatu fungsi akan dieksekusi melalui panggilan fungsi tersebut. Nah, ini untuk mendeklarasikan, ini adalah eh, kode untuk mendeklarasikan suatu fungsi. Nah, fungsi itu harus diawali dengan huruf atau garis bawah, dan nama fungsi itu peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Nah, untuk memanggil fungsi itu kita cukup tulis nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Jadi di sini kita buat statement function, terus kita beri nama fungsinya, di sini namanya my message, terus diikuti dengan tanda kurung. Nah, di contoh ini fungsinya itu dikasih nama message ya seperti saya bilang. Nah, kurung kurawal buka itu menandakan bahwa awal fungsi kode dan kurung kurawal tutup itu menandakan akhir fungsi. Nah, di sini jika kita menuliskan kodenya, maka hasilnya itu adalah hello world. Mari kita coba kodenya. Function my message. Oh, hello. My message. My message. Nah, sini hasilnya kita bisa lihat kalau hasilnya itu hello world. Nah, informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Nah, argumen itu sama seperti variabel. Argumen itu ditentukan setelah nama fungsi dalam tanda kurung. Nah, kita bisa menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan, cukup kita pisahkan dengan tanda koma. Ini adalah contoh sebuah fungsi dengan satu argumen. Ketika fungsi family name tersebut dipanggil, kita juga bisa menuliskan sebuah nama, misalnya Jani, dan nama tersebut akan digunakan dalam fungsi tersebut yang menghasilkan beberapa nama yang berbeda tapi nama belakang yang sama. Coba kita buat kodenya. Echo function my family name nanti ada argumen first name echo f name p ref reference there. Oh,
Satu, dua, tiga, lima. Pip, 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 pip. Wih, Jani. H, H, salah. H, L, L, hygiene, hygiene, watch. Ya, mari kita lihat hasilnya. Ini udah benar ya? Oh ya, guys, sudah. Oke, jadi di sini kita bisa lihat hasilnya. Kan kita tiap tambahkan argumen ya. Argumennya itu referensi isinya. Nah, di sini kita tampilkan semua nilai eh, namanya. Ada beda-beda, tapi akhirannya semuanya sama. Nah, di sini juga ada contoh lain. Kita bisa eh, tambahkan bahwa beberapa argumen. Sini ada name and year. Terus kita tinggal pisahkan dengan tanda koma. Dan di sini kita masukkan nilai argumen default PHP. Di contoh ini menunjukkan cara menggunakan parameter default. Jika kita memanggil fungsi setHigh saat tanpa argumen, fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumen. Nah, kita coba function. Set. Oh, salah. Set. I mean
Iya. Oke. 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 Satu, dua, tiga, empat. Empat. Satu, dua, lima, delapan, 10. Oke. Saya kita coba. Oh, jadi seperti ini hasilnya. Jadi dia menyimpan nilai dari masing-masing yang kita kemukakan. Selanjutnya, fungsi PHP mengembalikan nilai. Jadi untuk membiarkan satu fungsi itu mengembalikan satu nilai, kita menggunakan pernyataan return. Di sini ada function. Kita coba. PHP return. Nah, di sini kita punya fungsi ada statement argumen X, Y, Z. Sini lakukan penjumlahan. Nah, hasilnya itu menghasilkan nilai dari hasil semua penjumlahan tersebut. Lanjut kita melewati argumen dengan referensi. Nah, dalam PHP itu argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai, yang berarti selain nilai itu digunakan dalam function dan variabel yang diteruskan ke fungsi yang tidak dapat diubah. Nah, ketika suatu argumen fungsi diteruskan sebagai referensi, perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel yang diteruskan. Untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi, kita gunakan operator and dan seperti berikut. Nah, ini ada contoh kodenya. Jadi untuk kita salin. Nah, seperti ini hasilnya. Hasilnya itu angka 7. Itu. Gitu.
Jadi variabel variabel argumen value itu membuat variabel menjadi referensi. Karena kita tadi belikan operator n. Nah, perubahan pada variabel value itu juga mengubah eh, argumen 6. Selanjutnya, jumlah argumen variabel. Nah, dengan menggunakan operator titik 3 di depan parameter fungsi, fungsi tersebut menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Fungsi ini juga disebut dengan fungsi variadis. Argumen fungsi variadis menjadi sebuah array. Nah, sini kita bisa lihat kalau kita menambahkan operator titik tiga, titik tiga kali. Atau kita menambahkan operator variadis. Nah, di sini bagian ini, argumen ini, itu mengubah argumen menjadi array. Nah, artinya tidak ada batasan jumlah argumen. Hanya ada satu variadik parameter dan harus varian akhir. Nah, Anda hanya dapat melakukan satu argumen dengan panjang variabel dan itu harus menjadi argumen terakhir. Argumen variadis harus menjadi argumen terakhir. Jika argumen variadis bukan argumen terakhir, Anda harus akan menghadapi error. Selanjutnya, PHP is loosely typed language, jadi artinya itu tidak, PHP itu tidak mendefinisikan tipe data, PHP otomatis menentukan tipe data. Ini adalah materi awal. Nah, pada contoh di atas, kita perhatikan bahwa contoh-contoh sebelumnya itu kita tidak perlu memberitahu PHP tentang tipe data yang kita gunakan. PHP secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya, karena tipe data itu tidak diterapkan dengan strict atau ketat. Anda dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke integer tanpa menyebabkan error. Nah, di PHP versi 7 ini, deklarasi tipe telah ditambahkan. Ini memberikan kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan. Nah, dalam contoh berikut kita mencoba mengirimkan angka dan string ke fungsi tanpa menggunakan string. Ini kodenya. Nah, untuk menentukan string, kita perlu mengatur declarate string type 1. Dalam contoh berikut ini kita mencoba mengirimkan angka ke fungsi, tetapi di sini kita telah menambahkan string ke deklarasinya. Deklarasi string itu memaksa segala sesuatu digunakan sesuai dengan tujuannya. Coba kita coba. Oh, oh, fatal error. Oh, oke, jadi hasilnya ini memang error.
Oke, kita lanjut ke deklarasi tipe data pengembalian. Jadi, PHP 7 itu mendukung deklarasi tipe data untuk penyataan sep- seperti halnya deklarasi tipe data untuk argumen fungsi dengan mengaktifkan persyaratan strict. Fatal error akan muncul jika terjadi ketidakcocokan tipe data. Untuk mendeklarasikan tipe data, fungsi pengambilan return tambahkan titik dua dan tipe dan tipe tetap sebelum tanda kurung kurawal. Ini adalah contohnya. Anda dapat menentukan tipe pengembalian yang berbeda selain tipe data argumen, tetapi pastikan tipe pengembaliannya itu benar. Mari kita coba kode ini. 12. Ini. Oke, jadi setelah menemukan errornya, jadi deklarasi strict type 1 itu harus diletakkan di bagian awal deklarasi file sebelum kode HTML apapun. Jadi seperti ini kode yang benar. Untuk hasilnya itu seperti ini, menghasilkan angka 6. Oke, nah karena penjelasan saya terkait tutorial PHP bagian loop sampai function, di sini saya membahas tentang loop, while loop, for each loop, break, continue, and PHP function. Kiranya apa yang saya boleh jelaskan pada video ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.